This is Milfi, where youth expression lives. Cinta itu kadang ajaib ya, bisa bikin bahagia, tapi di saat yang sama bisa bikin sakit juga. Jadi bersama aku Rahma dari Pekanbaru, waktunya bicara cinta. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Halo creative people, selamat pagi menjelang siang semuanya. Kembali lagi bareng aku Rahma dari Pekanbaru di program kesayangan kita, Bicara Cinta di Bertukar Siaran, spesial 4 tahun Millennials Radio. Senang banget nih, kali ini aku bisa nemenin kalian di program kita kali ini. Sekarang udah jam 10 tepat waktu Indonesia Barat, yang berarti jam 11 tepat waktu Indonesia Tengah dan jam 12 tepat waktu Indonesia Timur. Yang mana aku bakal nemenin kalian untuk 1 jam penuh ke depan. Wow, seru banget ya. Jadi, dimanapun kamu berada, jangan sampai ketinggalan keseruan siaran kita hari ini ya. Nah, seperti biasa nih, Millennials Radio pasti selalu hadir dengan topik-topik yang dekat banget sama kehidupan kita. Dan di episode kali ini, best topik yang kita bahas benar-benar relate sama perasaan banyak orang, yaitu cinta tak direstui. Pasti ada dong di antara kalian yang pernah ngalamin atau minimal dengar cerita temen tentang cinta yang harus berhadapan dan berkelahi dengan restu orang tua, keluarga, bahkan lingkungan di sekitarnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas mulai dari apa sih penyebab cinta yang gak direstuin, gimana cara menjaga hati dan harapan biar kita gak patah di tengah jalan, sampai apa aja pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah-kisah cinta semacam ini. Jadi siap-siap ya, karena bakal banyak banget insight seru yang bisa kalian bawa pulang. So, creative people, jangan kemana-mana, tetap dengerin aku terus di Millennials Radio. Karena kita bakal temenin kamu dengan cerita, tips, dan vibes positif yang pastinya bikin siang kamu makin berwarna. Waktunya bicara cinta bareng aku Rahma dari Pekanbaru. 4 tahun Millennials Radio, kreativitas tanpa batas. Creative people, pernah gak sih kalian itu ngerasain jatuh cinta, tapi ternyata cintanya gak direstui? Rasanya tuh kayak lagi lari maraton, kita udah capek-capek nih lari, udah capek-capek berjuang, udah semangat ngejar garis finish, tapi begitu sampai di ujung, garis finishnya malah tertutup rapet. Sakitnya tuh bener-bener gak bisa diungkapin dengan kata-kata deh pokoknya. Nah, sebenarnya kenapa sih cinta ini bisa gak direstuin? Pastinya dan tentunya banyak banget alasannya. Dan setiap keluarga biasanya punya pertimbangannya masing-masing. Nah, yang pertama, adanya perbedaan latar belakang. Ini nih yang paling sering banget kejadian. Misalnya contohnya ya kayak beda agama, beda budaya, beda suku, bahkan beda status sosial. Kalau kelihatannya nih, beda status sosial itu yang paling sering banget kita temuin ya. Nah kadang buat kita yang lagi jatuh cinta, hal-hal kayak gini itu kelihatan sepele. Kita mikir, yang penting saling sayang kan? Tapi di mata orang tua, perbedaan ini bisa jadi tantangan besar di kehidupan rumah tangga. Mereka takut nanti di tengah jalan muncul masalah yang gak gampang dihadapi. Kedua, soal masa depan. Orang tua biasanya punya naluri protektif banget sama anaknya. Misalnya, mereka ngerasa pasangan kita belum mapan, belum punya pekerjaan tetap, atau belum menunjukkan tanggung jawab. Kita yang lagi kasmaran sering kali gak sadar tentunya, karena mata ini udah ketutup sama yang namanya rasa cinta.
Tapi orang tua itu kan punya pengalaman hidup lebih banyak ya. Jadi mereka bisa melihat jauh ke depan. Ketiga, faktor trauma masa lalu. Ini nih yang sering banget gak kelihatan di permukaan. Bisa jadi orang tua dulu punya pengalaman gak enak dalam hal percintaan atau pernikahan. Akhirnya mereka jadi lebih hati-hati, bahkan cenderung protektif banget. Mereka takut anaknya ngalamin hal yang sama. Jadi penolakan itu sebenarnya bentuk sayang mereka. Walaupun ya caranya kadang bikin kita sakit hati ya. Keempat, hubungan keluarga besar. Gak jarang loh restu itu dipengaruhi sama kondisi di luar pasangan. Misalnya, ada konflik antar keluarga, tradisi yang udah mengikat turun-temurun, atau bahkan aturan-aturan adat tertentu. Nah, di sini kita jadi kayak korban keadaan ya. Meskipun hubungan kita sendiri sebenarnya baik-baik aja, gak ada masalah yang serius yang mengharuskan kita untuk berpisah. Creative people, jadi intinya cinta yang gak direstui itu bukan sekedar karena orang tua atau keluarga gak suka aja. Tapi seringkali ada alasan penting di baliknya. Walaupun dari sisi kita rasanya gak adil ya, mereka biasanya punya pertimbangan yang menurut mereka lebih bijak dan juga lebih baik untuk kita ke depannya nanti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita untuk menyikapi hal itu? Apakah kita harus tetap berjuang atau justru belajar ikhlas dan move on? Jawabannya pasti tentunya beda-beda ya dari setiap orang. Karena setiap orangnya itu pasti punya cerita, pengalaman, dan kondisinya masing-masing. Kalau di antara kalian ada yang pernah ngalamin hal serupa, boleh banget nih share ceritanya ke kita. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat creative people lain yang lagi ngalamin hal yang sama. Karena siapa tahu kan, ternyata kita gak sendirian menghadapi cinta yang tak direstui itu. So, tetap stay tune ya. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tentang gimana caranya menjaga hati dan juga harapan kita ketika cinta gak direstui. So, jangan kemana-mana dan tetap bareng aku, Rahma, di Millennials Radio. Waktunya bicara cinta bareng aku, Rahma, dari Pekanbaru. 4 tahun Millennials Radio, kreativitas tanpa batas. Creative people, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling berat nih, yaitu gimana sih cara menjaga hati kalau cinta kita ternyata gak direstuin. Karena jujur aja ya, ini bukan hal gampang tentunya. Kadang luka dari cinta yang ditolak restu orang tua itu rasanya lebih perih dan lebih sakit daripada sekedar patah hati biasa. Apalagi yang sudah menjalin hubungan kisaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 7 tahun. Tapi percaya deh, kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak dan juga baik, luka itu justru bisa jadi kekuatan buat diri kita ke depannya nanti. Nah, kali ini aku akan bagiin tips gimana cara kita untuk menjaga hati kalau semisalnya cinta kita tadi ternyata gak direstuin. Pertama, belajar menerima kenyataan. Ini langkah paling awal sih, sekaligus paling susah. Wajar banget kalau kita ngerasa marah, kecewa, bahkan mungkin gak terima. Tapi jangan buru-buru melawan. Karena saat hati masih panas, keputusan yang kita ambil biasanya justru bikin keadaan makin kacau. Coba tarik nafas, kasih waktu buat diri kita buat tenang. Karena kalau hati kita damai, kita bisa lihat semuanya dengan lebih jernih. Kedua, komunikasi dengan baik. Kadang orang tua itu kelihatan keras, tapi bukan berarti mereka gak sayang.
Justru karena terlalu sayang, mereka jadi takut salah langkah. Nah, di sini penting banget buat kita ngobrol dari hati ke hati. Coba jelasin dengan tenang apa yang kita rasain. Kenapa kita yakin sama pasangan kita? Siapa tahu dengan komunikasi yang baik, ada pintu kecil dan secercah harapan yang bisa terbuka nantinya. Ketiga, jangan kehilangan jati diri. Ini nih yang sering banget kejadian. Karena cinta, kita jadi rela ngelakuin apa aja, sampai-sampai lupa sama diri sendiri. Padahal, cinta sejati itu bukan berarti kita harus mengorbankan segalanya. Justru cinta yang sehat, hubungan yang secure, adalah cinta yang bikin kita sama-sama tumbuh, bukan yang bikin kita salah satu jatuh. Jadi jangan sampai demi cinta kita nurunin harga diri atau jadi orang yang bukan diri kita sebenarnya. Keempat, jangan pernah lupakan hubungan sama Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk nih mikirin restu manusia, sampai lupa kalau restu yang paling utama itu datangnya dari Tuhan. Kalau hubungan kita memang baik, biasanya akan ada jalan, walaupun mungkin butuh waktu, tapi kalau ternyata enggak, percaya deh, Tuhan pasti lagi nyiapin sesuatu yang lebih indah dan lebih baik di depan sana. Kita cuma perlu sabar dan percaya sama apa yang Tuhan kasih ke kita. Kelima, alihkan fokus ke hal-hal positif. Jangan biarkan diri kita terus-menerus terjebak di lingkaran penantian yang bikin hati kita itu makin sakit. Mulailah sibukkan diri dengan hal-hal yang bikin kita berkembang. Entah itu kerja, kuliah, ikut kegiatan sosial, ngejar hobi, atau bahkan pelayanan. Dengan begitu, hati kita jadi lebih kuat, lebih sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya hati kita gak gampang kosong. Creative people, menjaga hati itu emang gak gampang. Apalagi kalau kita udah terlanjur sayang banget sama seseorang. Tapi percaya deh, luka hari ini bisa jadi guru terbaik buat masa depan. Kadang dari hal yang gak kita mau, justru malah lahir versi terbaik dari diri kita. Terkadang kita harus kehilangan yang kita mau supaya kita bisa mendapatkan yang kita butuh. Dan jangan lupa, creative people, proses menjaga hati itu juga tentang belajar mencintai diri kita sendiri. Karena kalau hati kita kuat, kita bisa lebih mudah menerima apapun yang terjadi. Seperti kata-kata bijak ini nih, kadang hati harus hancur dulu, supaya kita belajar bagaimana cara menyusunnya kembali dengan lebih kokoh. Jadi, jangan pernah takut buat bangkit ya, karena setiap orang itu berhak bahagia, dan restu yang sejati pasti akan datang pada waktunya. Waktunya bicara cinta bareng aku Rahma dari Pekanbaru. 4 tahun Millennials Radio, kreativitas tanpa batas. Creative people, dari kisah cinta yang gak direstui, ternyata kita bisa dapat banyak banget pelajaran hidup ya. Kadang rasa sakit yang kita alami justru jadi guru terbaik. Karena pengalaman yang berat biasanya meninggalkan jejak. Tapi dari situlah kita belajar banyak hal yang mungkin gak akan kita dapat kalau semuanya berjalan mulus. Yang pertama, kita dapat belajar tentang kesabaran. Cinta yang gak direstui ngajarin kita bahwa gak semua hal bisa kita dapatkan saat itu juga. Ada proses, ada waktu, dan ada situasi yang harus dilewati. Kesabaran ini bikin kita lebih menghargai arti perjuangan. Seperti kata pepatah, kesabaran itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Jadi, meskipun saat ini rasanya berat, bisa jadi di balik itu ada kebahagiaan yang sedang disiapkan untuk kita. Dan kalau kita sudah terbiasa sabar dalam cinta, kita juga akan lebih sabar dalam menghadapi hal-hal lain di hidup ini, baik itu pekerjaan, pendidikan, maupun mimpi-mimpi kita. Yang kedua, kita dapat belajar tentang keteguhan hati. Kalau memang yakin dengan cinta itu,
Tentu ada cara baik untuk berusaha, tanpa harus melawan orang tua atau membuat konflik baru. Tapi kalau ternyata pada akhirnya kita harus merelakan, disitulah kita belajar bahwa melepaskan pun adalah bentuk cinta. Kadang mencintai bukan berarti memiliki. Mencintai adalah ketika kita rela melihat orang yang kita sayang bahagia, meski bukan bersama kita. Dan proses itu yang bikin hati kita lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar jadi milik kita gak akan pernah kemana-mana. Kalau dia memang jodoh, sekeras apapun badai, tetap akan dipertemukan. Tapi kalau tidak, yakinlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang ketiga, kita dapat belajar menghargai keputusan orang lain, terutama orang tua kita. Ingat ya, mereka bukan musuh kita, mereka adalah orang yang paling gak ingin kita jatuh. Walaupun kadang cara mereka menyampaikan terasa menyakitkan, tapi di balik itu selalu ada niat yang baik. Coba kita lihat dari sisi lain. Mereka pernah hidup lebih dulu. Mereka punya pengalaman. Mereka tahu pahit manisnya dunia. Jadi wajarlah kalau mereka khawatir dan protektif. Kadang cinta membuat kita buta, tapi doa orang tua selalu membuka jalan agar kita gak tersesat. Yang keempat, dan ini yang paling penting, kita belajar bahwa cinta itu gak harus selalu dimiliki. Cinta yang tulus itu justru kelihatan dari bagaimana kita bisa ikhlas, tetap mendoakan yang terbaik, walaupun akhirnya gak bisa bersama. Kadang Tuhan ngasih kita seseorang bukan untuk selamanya, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Ada yang datang untuk jadi pasangan hidup, ada juga yang datang hanya untuk jadi pengingat, pelajaran, bahkan batu loncatan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Mungkin tanpa sadar, lewat cinta yang gak direstui, Tuhan sedang menempa hati kita untuk jadi lebih kuat dan lebih siap menerima cinta yang benar-benar tepat di masa depan nantinya. Creative people, kalau ada di antara kalian yang pernah ngalamin kisah cinta serupa, jangan sungkan buat berbagi. Karena siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain yang lagi ada di posisi sama. Kita sering lupa, pengalaman pahit yang kita alami hari ini bisa jadi kekuatan buat orang lain yang lagi berjuang. Seperti kata-kata bijak ini, luka di hati bisa jadi cahaya bagi orang lain. Jadi, apapun akhir dari kisah cinta kalian, jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa hidup ini selalu punya cara buat menghadirkan kebahagiaan. Cinta yang tak direstui bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal dari perjalanan kita menuju versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Dan ingat, kadang jalan yang ditutup manusia justru dibukakan lebar oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang kalian lagi ada di fase patah hati, percaya aja bahwa ini bukan akhir dari cerita. Ini cuma bab awal sebelum Tuhan menuliskan kisah indah lainnya buat hidup kalian. Karena cinta sejati gak pernah datang terburu-buru, tapi selalu datang di waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling indah. Waktunya bicara cinta bareng aku Rahma dari Pekanbaru. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Creative People, terima kasih banyak ya sudah menemenin aku di siaran hari ini. Semoga obrolan kita tentang cinta yang gak direstui bisa kasih insight, semangat, dan juga pelajaran baru buat kalian semua. Karena pada akhirnya setiap cerita, sekecil apapun itu, pasti ada maknanya. Dan siapa tahu, cerita hari ini bisa jadi bekal buat kalian menghadapi hari esok dengan hati yang lebih kuat. Buat kamu yang mungkin ketinggalan siaran ini, tenang aja ya, jangan khawatir. Karena kalian bisa dengerin ulang kapanpun dan dimanapun lewat Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify dan juga di YouTube channel Millennials Radio. Jadi gak ada alasan buat ketinggalan cerita-cerita seru dari kita ya. Oh iya, jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita
supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dan konten-konten seru lainnya. Di X kita ada di @millennialsradio, di Instagram kita ada di @millennialsradioid, dan di YouTube serta TikTok ada di @millennialsradio. Pokoknya selalu ada cara biar kalian bisa tetap connect bareng Millennials Radio, dimanapun dan kapanpun. Kalau mau lebih dekat lagi sama aku, bisa banget nih follow Instagram pribadi aku di @sitirahma22_. Nanti kita bisa sharing bareng, ngobrol ringan, atau sekedar say aja di sana. Aku tunggu banget nih interaksi dari kalian ya, karena rasanya selalu menyenangkan deh bisa makin akrab sama Creative People. Sekali lagi, terima kasih sudah jadi bagian dari siaran hari ini. Aku pamit dulu ya, tapi tenang, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang pastinya gak kalah menarik. So, tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa tetap setia untuk dengerin kita hanya di Millennials Radio. Cinta itu kadang ajaib ya, bisa bikin bahagia, tapi di saat yang sama bisa bikin sakit juga. Jadi bersama aku Rahma dari Pekanbaru, waktunya bicara cinta. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.